Tetangga saya Pak begini, tetangga saya Pak, dia BPJS menunggak, itu kurang lebih kalau nggak salah kurang lebih 7 tahun. Dia datang kepada saya, dia bilang bagaimana saya punya BPJS menunggak. Saya sudah koordinasi kemarin dengan teman saya di dinas sosial. Saya sepertinya kurang yakin kalau tidak ada pengawalan dari Pak Marcelino sebagai wakil rakyat kita, toh. Sehingga untuk itu saya bersama saya Batin Malaihang dalam syair dan lagu Bapak Marcelinus. Dialah pilihan yang terbaik, orangnya merakyat, pemberdayaan masyarakat, UMKM untuk kesejahteraan. Saatnya satukan tangan, mari kita pilih dia. Saya melihat bahwa apa yang diundang dalam grup tim koordinator betul-betul menjadi tim yang solid, karena jangan cuma sampai kita ini berkumpul atau masuk dalam suatu grup, karena grup yang kita bangun itu bukan semata-mata cuma sekedar kita kumpul atau berkumpul dalam suatu hal wadah, tetapi ada hal yang ke depan yang betul-betul kita akan rasakan apabila kita bersatu, karena ke depan ada suatu pertarungan yang kita akan hadapi, di mana bisa menentukan kesejahteraan bagi kita semua. Kenapa saya gabung antara koordinator dengan Palu Selatan tetangga dengan Palu Barat? Itu disebabkan karena saya merasa kalau saya pisahkan lagi, berarti semakin beberapa hari lagi kita akan adakan. Dan saya juga ada jadwal pertemuan yang diundang oleh masyarakat, dan itu pun hampir tiap hari. Kenapa saya selalu ingin memberikan sesuatu edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa ke depan nasib keluarga dan kita semua itu tergantung pada kita semua. Banyak hal yang sebenarnya ditutupi oleh wakil-wakil kita. Itu disebabkan karena apa? Karena kita selalu diberi instan, padahal kita tidak tahu wakil yang kita pilih itu ada 3 tugas utamanya, yaitu mensejahterakan, kesehatan, dan pendidikan. Selama ini kita memilih orang cuma sekedar karena apa? Karena ingin cuma membawa aspirasi kita, dan kita selalu dimanjakan dengan instan. Bahkan cuma uang 100.000 harga diri kita dijual. Tiba-tiba sakit, kita mulai memberikan tugas kepada tim kita untuk mengurus. Tetapi sebelum mereka ke sana ke dinas sosial, saya sudah telepon kadisnya. Itulah peran kami di tengah pemerintah. Di tengah pemerintah saya sebagai pejabatnya mereka, tetapi di tengah masyarakat saya adalah wakil kalian, di mana ketuanya adalah kalian. Tapi banyak terjadi hari ini bahkan di dunia maya, ya kita lihat sendiri, dan itu bukan rahasia lagi. Ada 7 anggota DPR kita RI yang menurut KPK mulai dari 2019 menjabat sampai hari ini, harta kekayaan mereka baru 4 tahun ada yang sudah 14 miliar, 14,5 miliar.
Ada yang sudah menjabat 5 tahun sampai 119 miliar. Dari mana mereka dapat duit itu? Sementara mereka adalah wakil rakyat, yang mana tugas utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Tapi justru mereka yang punya dana miliaran rupiah. Kita apa? Kita jadi penonton. Ya? Jangan nanti kita kumpul-kumpul begini, besok pada hari hanya dikasih 50.000. Sudah. Justru apa? Dia memberikan sesuatu itu agar dia bisa bercerita kepada masyarakat. Bahkan ada yang sudah mengambil kakaknya, mengatakan bahwa dia mau caleg, dia bilang bisa saya kasih UMKM. Dari mana duitnya? Baru nurani kalian. Bahkan dari rumah ke rumah sudah bagi beras, seakan-akan bahkan menjanjikan ada dapat apa lagi. Bagi saya ke depan, saya tidak merasa menyesal kalau toh masyarakat tidak lagi mendukung saya. Tetapi yang saya kasihankan, apabila kita lepas dari persatuan ini, kita akan jadi penonton selamanya. Jangan karena kita sehat hari ini kita seakan bicara yang tidak masuk akal, seakan-akan pintar. Tapi begitu kalian sakit, anak sakit, orang tua sakit, mau lari kemana? Itu yang harus kita tanamkan dalam pribadi kita. Apalagi siapapun yang mau datang mengeluh, karena saya masih menjabat sampai 2024 bulan 9. Masalah UMKM yang saya selalu tawarkan kepada masyarakat itu dari semenjak saya masuk anggota DPR, semua saya salurkan kepada UMKM atau pemberdayaan yang selama ini saya bangun. Kalau Anda tidak percaya, tanya di dinas PU, kalau ada 1 rupiah pun yang saya taruh di situ. Tapi kalau saya mau buka-bukaan, hampir semua rata-rata anggota DPR yang duduk hari ini, saya katakan selain saya, karena saya tidak pernah taruh itu barang di situ, di jalan dengan nilai 2 miliar, saya bisa mendapatkan keuntungan 15% sampai 20%. Saya merasa bahwa saya bukan lahir dari seorang politikus, tapi saya lahir masuk di parlemen cuma karena masyarakat biasa. Saya pengusaha kecil, yang mana selama ini saya tidak pernah juga dibantu. Tapi begitu saya masuk di parlemen, ternyata banyak dana dipermainkan. Bahkan uang kita cuma dipakai, dijadikan infrastruktur. Anggaran yang beredar tiap tahun, kalau rata-rata anggota DPR yang 35 orang, 1 miliar, berarti ada 35 miliar. Ditambah 6 orang yang kita pilih kemarin duduk di provinsi, 1 tahun berapa? 7 miliar mereka pegang. Itu anggota biasa. Kali 6 berapa? 42 miliar. Tambah 35 miliar berapa? 77 miliar. Sekarang itu terfokus pada usaha-usaha masyarakat. Ada yang dapat mesin jahit, ada yang dapat laundry, ada yang dapat depot air mineral. Di pertanian ada yang dapat bioflok, ada yang dapat ayam kampung super, ada yang dapat kambing etawa. Itu semua fungsi dari uang aspirasi yang harus tepat sasaran, bukan diurus untuk jalan. Kalau saya taruh 2 miliar itu di jalan, sudah neto saya dapat 300 juta per tahun. Langkah setiap bulan saya dapat 70 juta. Apa yang kamu dapat? Pendapatan saya, bukan saya bilang gaji. Mulai dari perjalanan dinas saya, pembahasan anggaran saya, tunjangan apa saja, bersih saya terima 70. Pernah dengar ada anggota DPR buka gajinya?
Selama kalian memilih, dia tutup. Hari ini saya katakan, enak saya dapat 70 juta. Kalau saya mau seperti mereka bisa. Saya makan dengan anak istri saya 20 juta. Saya tutup rumah, saya pasang CCTV 10. Ada yang datang, ada Pak Masuk, tidak datang. Atau bilang perjalanan dinas, padahal ada tidur. Ya? Lantas saya simpan di bank 50 juta 1 bulan. 1 tahun berapa? 600 juta kali 5 tahun 3 miliar. Di tahun terakhir, karena pemilihan di bulan 2 2024, di Januari saya kasih keluar uang saya 1 miliar. Saya pilih HP Oppo yang harga 2,5 juta. Berapa hasilnya? 400 HP kalau saya bagi. 1 miliar bagi 2,5 juta. Lantas saya datang tiap rumah. Kalau saya mau duduk pulang Palu Selatan, saya datang 400 rumah, saya kasih HP. Saya cari keluarga yang ada 5 orang, 1 keluarga. Saya kasih HP 1. Harga 2,5 juta. Baru saya bilang, ini saudara saya. Kenapa HP? Begitu 400 HP kali 5 berapa? 2.000 orang saya bisa tipu lagi. Amahan sudah seminggu, pendarahan. Ada juga yang orang tuanya mau operasi. Begitu urus di dinas sosial sana, berharap bisa dialihkan ke KIS. Apa dinas sosial katakan? Bayar setengah dulu, baru masuk data DTKS, baru bisa dialihkan. Itu aturan. Mau kemana kalau dibilang begitu? Sementara besok harus operasi orang tua. Mau mencuri, jalan satu-satunya itu. Begitu saya tanya, ada apa Pak? Saya mau urus ini Pak, orang tua saya mau operasi. Kalau saya tidak menggunakan BPJS, saya harus bayar tunai 20 juta. Mungkin Allah pertemukan saya. Hari itu saya urus, besok orang tuanya gratis. Iya. Mana Pak Ustaz? Izinkan saya membawakan doa menurut keyakinan saya itu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, silakan. Terima kasih. Oke. Mari. Silakan. Ya, mari. Jangan terlalu Nanti ini saya masuk membahas. Banyak dari luar mengatakan sama mereka, hebat karyanya, jadi koordinatornya Pak Marselinus, tentu terima duit terus. Apa yang mereka katakan, 1 sen rupiah pun kami tidak dibayar, tapi kami punya tujuan yang ke depan yang betul-betul ingin melakukan hal yang terbaik. Ya, saya juga bangga dengan kalian. Bahkan banyak teman-teman saya tidak pernah tahu bahwa koordinator-koordinator yang kita bangun hari ini, orang cuma melihat dengan kacamata kuda, tapi begitu kita berkumpul mereka kaget. Ada BNS punya anu, maka
apa yang kita lakukan ke depan, kita juga akan membangun satu namanya kontrak politik. Saya siap untuk bangun itu, agar ada pegangan bagi kita. Ya, saya tidak main-main. Intinya ke depan punya prinsip. Kasih kita. Besok ada yang serangan fajar, ambil. Jangan bilang tidak, ambil. Baru begitu dia pulang, katakan, kemarin kau tipu saya, hari ini saya tipu kau. Iya, balas dendam. Kendati hari ini kalau biasa mau pencalonan begini, yang tadinya tidak baku kenal, begitu ketemu dia bilang komunis saudara, sedangkan muka berbeda. Iya, kalau bisa dia cium kakinya kita, dia cium. Pasti di belakang. Jadi sebelum menyesal, kita harus betul-betul cerdas ke depan. Ya? Dan saya minta juga, kalau mau pingin lebih sharing-sharing dengan saya, silakan datang di rumah atau japri saya, Pak ada di rumah, kami mau sharing-sharing sambil ngopi. Itu juga bapak-bapak yang ingin kongko-kongko atau lewat di depan Garuda sana, saya mau kopi, saya mesti ada sana saudara. Putar sini, besok sejarah. Rumah saya terbuka, ada mail. Bukan cuma hari ini atau karena tahun ini tahun berkampanye, tidak, dari dulu rumah saya terbuka. Kalau tidak ada kolam, tidak ada pagar sekali. Begitu didorong tahu. Dengar itu. Ulang-ulang setiap teman. Kalau ada yang sakit tetangga atau anak atau orang tua, lantas BPJS-nya menunggak, kisnya tidak, jangan sungkan-sungkan atau jangan berpikir yang aneh-aneh, langsung bawa rumah sakit. Ya, kemarin juga ada yang tabrakan. Kita lakukan hal yang baik. Itu tidak ada kisnya, tapi kita harus urus ke Jasa Raharja. Itu pun kami lakukan. Dan di Jasa Raharja ada juga teman kita di sana, Ibu Grace. Ya. Semua shalom. Yang saya ingin tanyakan Pak, tadi Bapak katakan kalau siapa yang bertanya masalah kesehatan, oke, segera bertanya. Pertanyaan saya Pak begini, tetangga saya Pak, dia bukan BPJS menunggak, itu kurang lebih kalau nggak salah, kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Nah, terus dia sekarang sudah menjadi duda. Nah, terus dia datang kepada saya, dia bilang bagaimana saya punya BPJS menunggak. Saya sudah koordinasi kemarin dengan teman saya di dinas sosial. Dia bilang katanya masuk saja. Nanti maksud saya nanti kami yang akan ke sana. Cuma saya sepertinya kurang yakin kalau tidak ada pengawalan dari Pak Marselinus sebagai wakil rakyat kita toh. Sehingga untuk itu saya ingin bertanya kira-kira bagaimana solusinya Pak. Ini teman saya ini dia mau operasi katarak. Nah, tapi BPJS-nya bermasalah, sudah tunggak 7 tahun. Kira-kira bagaimana solusinya itu Pak supaya tetangga saya ini bisa dia juga Pak tidak punya pekerjaan, artinya ya susah hidupnya. Jadi saya minta bagaimana solusinya Pak supaya kami bisa bawa beliau ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Oke, terima kasih. Masyarakat sendiri langsung ke dinas sosial, itu banyak aturan. Saya pernah waktu mau operasi orang tuanya, itu dia ke dinas sosial untuk meminta bantuan agar BPJS mandirinya dialihkan ke KIS. Pada saat dia berhadapan dengan staf di situ,
Apa yang dikatakan sama saudara itu? Harus bayar setengah dulu, baru harus urus DTKS. Dan pada saat itu ada saudara Hendroles, teman kita, rekan kita, dan dia juga orang yang bagus. Harapan saya ke depan dia bisa lolos juga di Palu Timur, Dapil Palu Timur. Dia teman saya yang betul-betul berjuang sama-sama saya. Siapapun yang akan maju untuk tandem dengan Bapak ke depan, kita kasih duduk di tengah, kita bangun kontrak politik. Dan dia siap juga. Ya, pada saat saya dipanggil Pak Hendro, Pak, saya waktu itu ada di ruangan kabit, ada saudara kita di luar, orang tuanya mau operasi, tapi tidak bisa mengurus kisnya. Saya panggil dan saya pada saat itu saya menghadap kabitnya Pak Sarvan. Pada saat saya menghadap, memang aturan itu ada dan itu dicatat dibuat perwalinya. Lantas dia katakan, saya tanya sama dia, kenapa ada perwali? Mereka katakan bahwa dinas sosial sudah ngutang di BPJS sebesar 800 juta karena membayar kisnya masyarakat. Tapi pada saat bahasa itu berakhir dengan kata 800 juta, saya langsung marah besar. Saya katakan, apa? Utang rakyat 800 juta Anda sudah mengeluh? Kasih tahu wali kotamu, itu dia pegang tiap tahun 800 miliar. Ya, cuma 800 juta Anda tidak sanggup mau bayar utang rakyat. Kalau Anda tidak lakukan hari ini kebijakan, saya panggil wartawan, saya jumpa pers sama mereka, saya soroti kalian. Kalau dia mau operasi katarak, nanti saya dampingi. Kapan dia mau, kita harus ke rumah sakit dulu, kita ambil surat keterangan, baru kita ke dinas sosial. Dan saya juga mengakui kepala dinas hari ini sosial banyak bantu saya. Saya cuma katakan, ini demi kemanusiaan kita. Kalau kita bantu masyarakat dalam agama, besar pahalamu di surga. Ya. Itu yang saya selalu sampaikan. Jadi kalau masalah kesehatan seperti ini, jangan khawatir. Saya siap mendampingi. Dan saya tidak pernah takut apapun. Dan ini saya juga sampaikan bahwa ke depan, kita tunggu jabatan di 2024 bulan 9 saya dilantik di provinsi. 2025 kita sudah masukkan program untuk membayar BPJS yang menunggak untuk magi koordinator kita. Kenapa tidak bisa dilakukan? Bisa. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada saat ini saya bilang mau bertanya juga, tapi saya akan bersaksi bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Marcel tadi itu tidak ada yang salah. Karena begini Bapak Ibu, satu saat ada jemaat saya yang sakit tiba-tiba, ya, sakit tiba-tiba. Waktu itu saya cuma lihat begitu saja jalan-jalan datang di rumahnya Pak Marcel, saya bercerita dengan Pak Marcel. Saat itu juga Pak Marcel bilang, ayo kita angkat itu orang sakit, kita bawa di rumah sakit tanpa kartu apa-apa. Dan syukur puji Tuhan sampai pada saat ini yang sakit itu sudah punya kartu KIS. Dan masih ada lagi yang saya mau bilang sama Pak Marcel ini, bahwa dari keluarga orang yang sakit yang saya bantu itu bersama Pak Marcel,
ada yang belum punya sama sekali kartu BPJS maupun KIS. Jadi saya ditelepon-telepon, biasa saya akrab dipanggil Mami. Mami, tolong akan dulu urus akan kita sampai BPJS ini. Mana itu Bapak? Saya bilang, iya Pak tenang, Bapak masih sibuk ya. Jadi pada kesempatan ini Pak Marcel, saya minta petunjuk apa semua yang saya siapkan pada warga itu agar supaya mereka akan mendapatkan kartu BPJS maupun kartu KIS, karena memang mereka orang juga sama dengan saya, masih di bawah standar ya. Selanjutnya saya ini sudah 15 tahun jadi tim sukses, tapi sampai sekarang sampai hidup masih begini terus. Karena memang betul kata Pak Marcel, tidak ada kontrak politik. Dan sekarang siapa yang mau datang banyak bicara di kelurahan kami seperti itu tadi, saya semua minta DP kontrak politik. Karena begini, Bapak Ibu yang kekasih, kalau ada yang menyusup bawa sembako begitu sebagai serangan fajar, diambil Bapak Ibu, rezekimu ditolak ya. Tapi kita mengambil sembako atau apapun itu, kita harus bayangkan mukanya Pak Marcel ya, agar supaya kita tidak mudah terpancing dengan beras 5 kilo, super mie 5 bungkus ya, dengan kalau 200.000 Ibu kan cuma 50 ya. Jadi itu kita pahami baik-baik, kita kerjasama, gotong royong, marilah kita bergandengan tangan, kita semua bersaudara, kita sukseskan kita punya calon ya. Semoga Tuhan melindungi kita semua, amin. Ya, terima kasih. Jangan cuma tepuk tangan, besok berjuang. Ya. Kalau masalah KIS yang hari ini kita masih sehat, memang bisa diurus, tetapi kadang dinas sosial katakan, Pak, kalau bisa nanti saat dia sakit, Bapak kan ada bisa mendampingi, dan itu saya lakukan, emergensi ya. Jadi hari ini saya katakan, kalau masyarakat atau tetangga siapapun dia ya, yang tidak punya apa-apa lantas mau masuk rumah sakit, silakan ya. Saya siap mendampingi. Kalau malam hari saya di bel, saya tidak angkat, besok pagi chat saya akan menuju di mana tempat masyarakat dirawat ya. Kalau masalah BPJS KIS itu tidak lagi berupa kartu, tetapi langsung aktif secara online ya. Jadi masalah BPJS itu tidak perlu kita pikirkan. Dan saya berharap ke depan kalau kita juga memahami, tidak perlu kita jadi BPJS KIS terlalu hina, kita bayar juga ya, karena kita akan sejahtera ke depan ya. Jangan cuma mau KIS terus, sama dengan PKH apa itu, PKH ya, PHP BRT itu cuma 300.000, tapi kalau kita sejahtera ke depan tidak perlu lagi termasuk ya. Ya, kalau kita sudah sejahtera, kita merasa diri kita berarti kita tidak syukuri apa yang Allah kasih kita ya. Pasti itu kita akan kaya. Mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi memang perlu. Saya pun malam itu waktu saya ditelepon, kami langsung angkat ya. Ibu itu besarnya memang besar sekali, sempat babunya sedikit belakang, bahkan kita angkat dengan kursi sampai naik di mobil. Tapi itulah kerja yang harus saya lakukan. Saya tidak pernah mengeluh, saya cuma minta doakan terus saya supaya saya sehat, supaya saya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat kita ya. Apalagi yang perlu kita tanyakan, silahkan mau bertanya. Cuma-cuma ini, nah itu ini bayar
Coba. Sama, bedanya dibayar dan gratis. Bukan, ini gratis tapi dari siapa yang bayar? Harus bayar. Nah kalau bilang pemerintah punya program, sedangkan BPJS saja tidak bayar-bayar, masyarakat punya, ini lagi jadi keseluruhan. Iya, baru nanti. Ya, mungkin itu saja. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Apa masalah kesehatan, pendidikan? Saya yang bikin susah kemarin itu begitu urus pendidikan itu, nanti sudah tidak masuk anaknya sekolah, sudah tidak lolos baru datang sama saya. Harusnya pada saat mendaftar datang. Ini Pak, saya punya anak tidak lolos sini. Aduh, ini lagi yang bikin repot. Mau baku marah lagi dengan orang. Tapi itu tanggung jawab saya. Dengan alasan pun saya harus lakukan. Seperti kemarin yang SMP 3, orang tuanya tidak mampu, tidak punya motor, yang tadinya kalau cuma di SMP 3 dia bisa jalan kaki, mau dilempar di SMP 13, nakafau. Maka saya minta tolong ke Kadis, sekalian dengan kepala sekolahnya, dibantulah. Harus ada kebijakan yang dilakukan. Ya, kita selalu meminta kebijakan. Aturan memang ada di pemerintah, tetapi kebijakan itu penting harus dikeluarkan dan harus wakil rakyatmu yang akan mendampingi kalian. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin malam ini sampai di sini. Saya ucapkan selamat malam.